Halo semuanya, selamat datang di Torsi Talk on Imersi. Nah, perkenalkan aku Sultan dan di sini aku nggak sendiri, aku sama temanku. Halo semuanya, perkenalkan aku Sekar. Di sini kami yang akan menjadi host pada podcast Torsi kali ini. Yeay. Nah, sebelumnya pasti pada penasaran kan, Torsi itu apa sih? Jadi, Torsi ini adalah podcast keluaran Imersi. Torsi ini akan mengupas kedua bidang menarik melalui dua segmen berbeda. Nah, Mas Sultan, apa aja nih segmen yang akan ada di Torsi ini? Nah, segmen yang pertama itu adalah segmen yang membahas tentang renewable energy, serba-serbi renewable energy lah. Jadi khususnya nanti di sana akan membahas tentang kemajuan dan inovasi-inovasi terbaru tentang pemanfaatan renewable energy seperti kayak pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga panas bumi lah. Nah, di sini kalian tuh akan mendapatkan wawasan dari para ahli tentang bagaimana teknologi renewable energy ini bisa membuat planet ini menjadi lebih berlanjut gitu, lebih sustain lah itu ke depannya. Nah, untuk di segmen kedua ini ada podcast instrumentasi. Di podcast ini akan menelusuri dunia instrumentasi dan teknologi di balik pengukuran dan kontrol. Segmen ini akan mengungkap perangkat dan teknik menarik yang akan digunakan di dalam berbagai aplikasi, dari proses industri sampai ke proses penelitian ilmiah. Oke. Nah, kebetulan di sini kita udah bersama dengan imersi generasi pertama. Coba tangan dulu. Nah, mungkin bisa mengenalkan dari Ya. diri lagi. Kenalin semuanya teman-teman, aku Sigit, aku dari Teknik Elektro angkatan 2020. Yeay. Ayo, perkenalkan aku Irfan dari Teknik Elektro 2020 juga. Yeay. Mereka ini apa ya? Pendirinya imersi lah bisa dibilang, imersi generasi pertama. Keren banget ya sih. Bisa dibilang gitu. Hormat. Ya. Hormat tuh. Ya. Oke, langsung aja nih aku mau nanya-nanya Mas, gimana sih awal terbentuknya dari imersi sendiri nih? Coba yang jawab. Mungkin Sud dulu kali, sud dulu. Ya, sukses. Benar sud. Ya. Pernah jawab. Ya, jadi apa pertanyaan Pikat? Terbentuk awalnya nih imersi gimana sih sampai Latar bisa ada belakang. imersi? Ya. Oh iya. Jadi Iya Mas. Oke. Oke. Jadi imersi itu dulu diawali di tahun 2021. 2021. Jadi ada sekelompok mahasiswa waktu itu dari Teknik Elektro semuanya. Mereka bersepuluh, ya kan? Bersepuluh dan lagi sering-seringnya proyekkan dengan Pak Prisma. Nah, dari 10 orang itu ada Irfan sama aku salah satunya, dan ada teman-teman yang lain juga, dan yang dari 10 orang itu kita karena udah beberapa waktu proyekan beberapa bulan, let's say beberapa bulan, itu akhirnya kita melihat bahwa masih banyak yang bisa dieksplor di dunia riset kita. Pada saat itu kita risetnya macam-macam, mulai dari riset energi surya, riset potensi energi di mana-mana. Itu masih 10 anak ini. Iya, masih 10 anak. Terus ada riset robot juga pada saat itu kan. Saking banyaknya research project yang kita lakukan pada saat itu, akhirnya kita let's say agak sedikit kewalahan lah dengan manajemen yang kita punya karena kita cuma 10 orang. Pada akhirnya kita kepikiran pada waktu itu ya Cang ya. Kita kepikiran kalau why don't we let everybody get in our research. Nah, setelah kita mikir dulu lumayan lama, ada paling sekitar seminggu 2 mingguan untuk memikirkan apakah kita harus membuat model kelompok yang seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya kita coming up dengan ide untuk membuat komunitas. Pada saat itu masih komunitas, dan di FTMM khususnya masih belum ada ke komunitas mahasiswa yang berdiri. Bahkan pada saat itu BEM itu masih
baru akan dibentuk. Dan imersi come up dengan suatu ide open recruitment pertama nomor 1 di FTMM. Open recruitment komunitas pertama di FTMM. Ya, mungkin imersi panjangannya apa ya Mas? Oh, iya. Mungkin penonton ada yang belum tahu nih. Ya, jadi ingat-ingat ya teman-teman penonton. Imersi itu akronim dari Instrumentation and Energy Research Community. Ya, itu ya. Nah, kita lanjut ini ya. Ya, lanjut aja. Ya. Jadi setelah kita memutuskan buat open recruitment pertama itu dengan pengalamannya absolutely nil, nggak ada pengalaman sama sekali open recruitment pada saat itu, kita nggak tahu bagaimana open recruitment itu bisa dilaksanakan dan lain sebagainya. Kita ngide Karena pertama di Pertama. FTMM literal perdana nggak ada waktu itu ya. Kita melakukan simple job desk distributing aja. Waktu itu ada Kacom, Irfan ya. Waktu itu ada Kacau nih ya Mas, panggilan saya. iya, panggilan cinta. Waktu itu ada Irfan yang ngurusin segala sesuatu tentang rekrutmen sama Kiki ya. talent pertama katanya. Iya. Talent pertama. Talent pertama. Kebetulan waktu itu aku sama Kiki dapat bagian di divisi AL. Jadi waktu itu aku, Kiki, Sigit dan teman-teman rencanain gimana sih mau rekrut anggota baru untuk imersi. Nah, karena kita dari awal kita tuh nggak ada yang pengalaman di bidang manajemen organisasi waktu itu. Jadi kita waktu itu oprek dari 70 anak yang daftar ya. 70 anak yang daftar itu kita terima sekitar 40 anak. Dari 70 pendaftar. Iya, dari 70. Berapa? Padahal 70. 70 padahal baru perdana. Baru pertama kalinya. Iya, itu kita terima 40 anak. Banyak banget. Nah, dari situ dari 40 anak itu kita mencoba untuk berikan mereka wadah dari proyek-proyek yang telah ada, dari proyek-proyek yang kita siapkan sebelumnya, agar dari 40 anak tersebut bisa berproses di imersi. 40 anak itu backgroundnya campur apa elektro aja Mas? Waktu itu campur sama prodi-prodi yang lain kan. Waktu itu dari 5 prodi lah. Oh, lengkap. Waktu itu bahkan karena mungkin topik yang kita coming up with itu lumayan hot ya. Jadi pada saat itu sampai FST terus fakultas yang lain itu bahkan tanya bisa nggak sih aku buat di rekrut masuk imersi gitu kan. Padahal asalkan mereka tahu aja kita ini masih nggak berpengalaman, masih Lulus ya. iya. Ya itu ya. Akhirnya setelah 40 orang itu masuk ke imersi, kita mencoba buat managing project-project yang ada. Ada beberapa project yang memang akhirnya bisa selesai sesuai dengan deadline, dan ada beberapa yang mungkin mundur atau bahkan incomplete gitu ya. Oke. Gimana? Imersi ini kan berarti, imersi ini kan berarti udah jalan kurang lebih 3 tahunan kan Mas? Tadi kan udah disinggung kayak banyak project sampai akhirnya kewalahan karena awalnya cuma dari 10 orang kan. Nah, selama ini tuh udah ada project apa aja sih? Dari yang aku kerjain apa seluruhnya? Ya, boleh lah, bebas. Seluruhnya yang Mas Irfan kerjakan ya. Kalau dari imersi semuanya banyak ya. Dari awal sebelum imersi terbentuk sudah ada yang dikerjain Sigit itu apa gitu? Yang robot kamera fiksi ya. Iya, ada lumayan banyak project. Terus ada yang sekarang lagi jadi apa namanya? Flagshipnya imersi. Apa tuh? Airfield. Airfield. Ada Airfield. Itu ada berapa versi tuh Mas? Ada berapa versi Airfield yang mengerjakan? Iya, waktu dari awal itu kita ngerjain 1, 2 ya angkatan kita kan. Iya. 1, 2, 3 terus lanjut sampai 7 dan masih dari development ke yang ke-8. Masing-masing
versinya selalu update. Ya, mungkin kalau teman-teman belum tahu Airflow itu apa, Airflow itu semacam weather station ya gitu. Iya, weather station. Ya gitu. Iya. Selain Airflow ada yang hidroponik itu arsenik, terus ada robot pembersih panel surya, Arvos. ada Arvos. Terus kita juga melakukan pengmas di salah satunya di Pasuruan. Nah ya, imersi kan banyak pengmasnya Mas, mungkin bisa Ceritain spill berapa lah mungkin. awalnya. Jadi imersi itu pengmas udah kemana-mana ya. Kalau dari seingat ya kan yang aku ingat itu ada kita pernah ke Pasuruan, kita pernah ke Banyuwangi, kita pernah ke Madura ya, ke Giliang, kita pernah juga sampai ke mana waktu itu sampai ke Bantul ya kan, itu jauh dan sangat menguras tenaga. Cuman nah di Pengmas kita itu Sultan Sekar Kacang itu kita sebenarnya tidak hanya melakukan community development dan hal-hal yang sifatnya membantu aja, tapi kita juga back to our basics ya kan, which is doing research. Ya, jadi dari pengmas itu selain kita ngasih feedback ke masyarakat, tapi juga tetap research lagi ya karena adanya pengmas. Iya. Ya sesuai dengan apa yang gue brought up gitu kan, apa yang kita bawa ke bukan research. Oke. Nah selanjutnya alasan aku masuk imersi sendiri tuh gara-gara publikasi penulisan nih Mas. Di imersi sendiri tuh ada nggak sih setiap pengerjaan project tuh kita mengeluarkan jurnal atau luaran atau output lah istilahnya? Ya kan tadi banyak tuh project-projectnya yang robot-robot, yang Arvos, hidroponik, arsenik, terus pengmas. Nah itu di setiap project ada papernya, ada jurnalnya kan? Of course ya. Ya, Jong ya. Iya. Kita setiap project yang kita lakukan, we have to make sure kalau kita punya luaran any luaran possible yang bisa kita ambil dari project tersebut. Salah satunya yang mungkin paper, terus ada lagi hal kayak kekayaan intelektual HKI, atau mungkin dia produknya itu sendiri, mungkin bisa ke pasar, mungkin bisa being marketable. Sampai saat ini ya dari project-project yang kita lakuin, kita punya at least 20 jurnal internasional, 20 paper yang ke jurnal internasional, dan ada 4 paper yang ke jurnal nasional. Kalau untuk yang ke HKI sendiri ada berapa produk Mas? Waduh kok, justru kalau yang ke HKI ini malah yang paling empuk ya buat kita ini. Oh iya? Iya, karena kita punya banyak sekali resource yang bisa dipakai buat HKI sebenarnya. Ya kan, kita bisa ngelakuin 3D mapping buat feasibility study-nya pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga apapun. Kita punya resource-nya, tentu saja supported by RC and REE. Itu ada at least berapa, 5, 6 lebih kayaknya, banyak Lebih dari 6 lebih dari 6 HKI. Keren. Oke Mas, itu kan tadi udah banyak pengalaman berarti ya selama berjalannya beberapa tahun imersi berjalan ini kan udah ada banyak pengalaman. Selain dari project sendiri sama pengmas yang kita ada feedback masyarakat, kita langsung terjun ke masyarakat. Nah, dari banyak project itu mungkin apa pengalaman yang paling berkesan? Kalau dari Mas Irfan dulu. Dari aku, sebenarnya pengalaman yang aku dapatkan dari imersi itu banyak, mulai dari mengerjakan project, ilmu, dan macam banyak. Cuman yang paling berkesan buat aku di sini karena aku dulu kan sebagai HR, sebagai human research. Nah, dari keterbatasan project-project yang ada tadi, dari 40 dan untuk 40 anak yang banyak itu tadi yang termasuk banyak, aku sama Kiki pengen buat sesuatu dari sumber daya yang kita punya. Nah,
kita tuh punya panel surya di atas, punya imersi. Kapasitasnya berapa itu? Kapasitas 1 kWp di atas. Nah, itu panel surya terbengkalai. Sudah lama tidak, ya nggak ada yang ngurus. Nah, akhirnya aku sama Kiki, dan sebenarnya itu ide dari situ juga. Aku sama Kiki merancang sebuah program kerja yang mana nanti teman-teman dari imersi maupun dari luar imersi dapat belajar dari panel surya secara langsung, dari panel surya yang 1 kWp di atas. Nah, itu juga berkat bantuan dari bapak-bapak Sarpras. Terima kasih sudah terima kasih Bapak Sarpras support program kerja kita. Nah, akhirnya dengan support dari Sarpras juga kita akhirnya punya program kerja yang namanya maintenance PLTS. Itu yang paling berkesan ya, berhasil Paling buat berkesan. program maintenance PLTS. Iya. Dari Mas Sigit gimana? Sebenarnya banyak banget yang berkesan buat aku. Mungkin dapat ruangan ini. Iya, itu Itu salah satunya. Iya, jadi ini yang jadi puncak ya kan, peak of my happiness gitu. Jadi Puncak versi kesenangan iya. ya. Karena dulu dari awal itu kenapa aku senang banget ada di imersi, karena we are being together despite of the ups and downs gitu. Jadi di imersi itu kita selain ngelakuin riset, selain kita ngerjain paper, ngerjain aplikasi, kita develop produk, ya all the R&D stuff, ya kan. Kita juga ada side gitu, ada sisi di mana imersi itu harus nge-manage imersinya, gimana caranya imersi itu sustainable, gimana caranya imersi itu tetap berdiri kokoh tegak gitu kan. Nah itu dalam melakukan 2 job desk yang sangat berat itu nggak mungkin juga kalau misalnya kita nggak bareng-bareng dalam melakukannya, ya kan. Makanya yang aku senang itu adalah akhirnya dengan adanya ruangan ini, ya kan, kita jadi bisa bareng-bareng di sini, ngelakuin apapun, anything we want ya, di sini, dan ya itu Makanya jadi rumah kedua. bahkan jadi literally rumah kedua. Jadi bareng, tidur bareng. ya semuanya dilakuin di sini, dan makanya aku bilang kalau ini ruangan ini adalah peak of my happiness menjadi seorang imersi. Oke. Mungkin next time bisa room tour kali ya. Iya. Boleh. Ini bagus ini bagus. Room tour alat-alat di sini. Bener. Nah, udah banyak banget nih sharing yang udah kita dapat, ilmu yang udah kita dapat, Mas Sultan bisa kita terapin dan teman-teman terapin di periode selanjutnya. Dan terima kasih banyak Mas Sigit, Mas Ivan atas sharing ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman udah mau dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kalian. Neng. Oke. Aku Sultan sebagai host dari segmen Renewable Energy. Aku Sekar sebagai host dari segmen Instrumentation. Kami pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa semuanya.